Media berkesempatan buat main-main ke Studio Market. Nah, berarti semua yang dibikin di sini hampir kalian langsung bikin aja gitu ya dari nol gitu. Kalau buat Studio Market, buat customer kayak gitu ditunggu aja lah. Nah, hari ini Kik Media berkesempatan buat main-main ke Studio Market. Nah, Studio Market nih apa ya, unik banget. Nah, daripada kita penasaran, kita mending langsung aja kenalan sama man behind the Studio Market. Jeng 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 jeng. Boleh dikenalin dulu dengan siapa? Dengan saya. Nama aku Tastia Naufal. Kalau ini Panjang amat langsung nama panggilan. Kalau nama aku Bara. Bara sama nama aku Nogen. Kalau panggilannya Nogen. Langsung aja Nogen sama Bara nih ya. Nah, langsung aja kali ya kita bisa sedikit cerita nih awal mulanya si Studio Market tuh gimana sih gitu. Awalnya Studio Market tuh sebenarnya dari inisiasi kita berdua sih sebenarnya. Dari kita kan anak apa ya, agak suka bikin sesuatu gitu loh, bikin sesuatu sendiri, sesuatu yang crafting lah istilahnya. Karena memang basic kita yang aku sendiri seni rupa, terus kalau Bara tuh di kafe, jadi emang kita ada agak sisi desainnya lah. Emang udah berdarah seni gitu ya? Iya, bisa jadi gitu mungkin. Jadi lebih suka sama hal-hal yang kayak crafting dari awal gitu ya? Iya, proses suka sama sesuatu yang pingin bisa ngebuat sesuatu itu sendiri gitu. Barang. Jadi biar original dari kalian sendiri langsung gitu ya. Nah, kalau asal usul namanya nih kan unik banget ya, Studio Market gitu. Pasar dari studio gitu. Nah, itu gimana tuh arti namanya atau misalnya kepikiran apa sih waktu bikin nama Studio Market itu? Awalnya memang karena kebetulan si studio ini, si workshop kita ini ada di bener-bener sebelahan sama pasar. Bener. Tadi juga lewat sini pasar. Sebenarnya bukan suatu nama yang dipikirin banget kenapa Bos Market, enggak. Kirain tuh kan gimana? Ternyata kamar dekat pasar. Betul. Nama lucu-lucuan aja. Pasar Cibogo. Di Sari Jadi, betul. Cibogo, bro. Pasar studio. Di Sari Jadi, betul. Oh, jadi awalnya emang punya studio dulu gitu sebelum atau kalian ketika udah mau, kita bikin Studio Market baru kita cari sewaan atau ada dulu nih si studionya tuh, si workshop ini? Jadi sebenarnya ada studionya dulu. Jadi emang udah diniatin buat pingin punya studio yang bisa dijadiin buat eksplorasi diri lah. Oh, jadi kalian emang punya dulu nih si studio ini. Ketika kalian bikin ya udah namanya Studio Market. Bener. Ya ampun, keren sih. Tapi simple, tapi emang relate aja nih sama sekitarnya gitu ya. Bukan yang kita pikirin banget gitu namanya. Bukan yang dipikirin banget. Nah, Studio Market sendiri tuh visi-visi kalian tuh ke depannya kira-kira mau apa sih? Apa yang kalian harapkan gitu dari si Studio Market ini tuh gitu? Intinya sih kalau kita eksplorasi Intinya eksplorasi buat crafting karena memang kita suka bikin banyak sesuatu hal. Memang yang kita barang-barang yang nempel di studio kita pun memang mostly rata-rata kita yang bikin gitu loh. Keren banget sih. Kayak gitu sih. Berarti semua yang dibikin di sini hampir kalian langsung bikin aja gitu ya dari nol gitu ya, nggak banyak yang, atau beberapa part ada yang tetap beli juga? Beberapa part ada yang tetap beli. Misalkan kayak beli di IKEA sama kita di custom lagi gitu. Oh iya, jadi bikin nggak pure basic. bener-bener. Misalnya kalau kalian beli meja, Ini misalkan kakinya kita beli tapi atasnya kita custom sendiri. Betul. Jadi beli kaki meja doang gitu? Iya, betul. Oh, emang bisa ya? Bisa. Oh gitu, keren. Kayak rak itu juga kita custom sendiri. Ya ini tutupnya dari itu acrylic. juga ya? Iya. Sebenarnya itu the power of kepepet ya. Karena memang budget kita nggak terlalu banyak, jadi gimana caranya ngakalin gitu. Tapi kan bisa dijual lagi. Betul, bener. Latar belakang kalian tadi kan aku udah denger nih sedikit. Ada yang di kafe sama seni rupa gitu ya. Nah itu tuh berarti sangat-sangat menjadi based on kalian mau ngebikin apa tuh crafting segala macam tuh dari situ. Ada pelajaran-pelajaran kah dulunya gitu yang bisa kalian terapkan gitu? Kalau aku kan sebenarnya DKV ya. Kalau DKV itu kan lebih ngedesain, tapi ada satu matkul kayak MRG, jadi itu lebih ke
yang tradisi kayak pembuatan kayak nyablon, kayak ngukir. Sebenarnya di DKV juga ada kayak gitunya. Jadi mulai gara-gara matkul itu mulai kepancing lah kayak pingin bikin crafting kayak gitu. Berarti kalau di DKV sendiri kan tadi kata Bara bilang tuh kan desain tuh. Iya. Tapi tetap ada prakteknya juga Ada untuk tetap. Malah banyaknya praktek, cuman ada biasanya kan digital terus di print doang. Nah, itu dia. Cuman ada juga matkul yang emang namanya MRG kalau di kampus aku. MRG. Yeah. Oh, MRG. Oke. Soalnya kan kalau misalnya setahu aku yang kayak langsung megang-megang itu kan lebih ke seni rupa ya kan, karena seni murni dan lain-lain kan. Oh, ternyata di kafe juga ada ya. Itu juga. Baru tahu juga sih. Kira-kira nih, bukan kira-kira ya, emang udah terpampang nih di sini. Bisa disebutin nggak sih apa aja yang ada di Studio Market? Karena kan nih kelihatannya banyak banget dan berwarna-warni nih. Yang kalian misalnya bisa jadi produksi ataupun bisa nantinya bisa dijual juga tuh. Kira-kira ada apa aja di Studio Market tuh? Kalau yang pertama mau kita highlight itu sebenarnya dari rugs dulu ya, Bar. Dari karpet. Karpet ini ya. Crafting karpet ini. Ada karpet, terus ya meja, lampu juga kita bikin sendiri, lampu nih. Lampu meja. Nah, ini juga besi tapi Jadi beli besi panjang kita bawa ke tukang roll. Di roll terus kita cat sendiri. Kalau si tutupnya tuh kita beli akrilik terus dipanasin bukan di mal. Oh, jadi itu akrilik. Iya, akrilik. Kayak tekstur kelihatannya tuh kayak ini ya, kayak kertas. Iya kan? Itu dipanasin gitu. Ntar dia meleleh bisa dibentuk-bentuk. Oke, berarti ada rak, ada lampu. Sama ada sablon juga sih. Oh, ada sablon juga. Jadi sebenarnya sebelum ada Studio Market, aku bikin brand dulu. Oke, clothing. Ya, clothing. Okay. Sebenarnya awalnya bukan brand, jadi kayak aku tuh pingin punya kanvas lah kasarnya. Iya. Kanvas buat aku berkreasi, buat eksplorasi diri. Prototype gitu juga ya. Makanya aku namain Potion Archive, jadi kayak ramuan rahasia gitulah artinya. Tapi lama-lama berjalan jadi clothing brand gitu. Oke. Berarti itu jalan duluan sebelum Studio Market malah? Iya, jadi sebenarnya Potion Archive dulu. Tapi itu Bara sendiri? Iya, tapi tetap dibantuin sama Nogen. Berarti ada yang namanya Potion Archive. Itu tuh nyablon sendiri. Berarti desain juga ya? Ya, kalau awalnya tuh jadi emang base awal banget. Jadi kita tuh produksi sendiri, tapi kalau buat ngejahit masih ke konveksi. Jadi kita beli kain terus ke konveksi dijahit, habis dijahit dibawa ke studio ini, kita nyablon sendiri di sini. Oh, nyablonnya di sini ya? Iya, di bawah. Banget. Di bawah berarti ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal ini nih, Potion Archive dan rug ini, aku beberapa kali tuh lihat kamu di FYP TikTok. Udah sering banget sih. Sering lihat ini juga waktu yang konten ini nih, yang nembak-nembak ini. Itu kira-kira ngaruh nggak sih ke brandingan sendiri kah? Ataukah misalnya ngaruh ke Studio Marketnya sendiri atau ke Potion Archive-nya sendiri? Itu gimana tuh peran sosial media tuh? Sebenarnya kalau peran sosial media bener-bener kerasa sih. Kerasa ya? Apalagi buat ke Studio Marketnya ngaruh, ke Potion Archive-nya ngaruh, ke brandingan aku sendiri juga ngaruh. Jadi orang tuh lebih gampang mengenal aku karena ada sesuatu yang aku lakukan. Berarti kalau misalnya dari sosial media sendiri lebih yang pertama orang notice tuh ke brandnya kah atau dari akun pribadi dulu nih? Dari akun pribadi. Akun pribadi karena kalau di TikTok kita tuh nggak pakai akun Studio Market atau Potion. Jadi tapi kita nggak bikin. Oh, nggak bikin. Jadi kita emang bikinnya pakai akun kita sendiri. Oh, akun pribadi kamu berarti ya? Iya, benar. Berarti kalau misalnya lagi bikin karpet gitu, lagi nyablon itu di kontenin aja, tapi dia akun pribadi. Tapi tanpa mention brandnya sendiri. Tapi di mention. Oh, tetap di mention. Tapi nggak ada sih kayak TikTok sendiri kayak gitu nggak ada ya? Emang pure dari personal branding. Oh, itu unik juga sih. Jadi emang kalian tetap ngangkat personal branding. Itu yang kita kejar. Itu menurut kalian penting banget gak sih kalau dalam satu brand gitu? Kalau menurut aku buat sekarang branding sosok di belakang tuh penting sih. Soalnya karakter gitu ya. Orang tuh lebih gampang mengingat sesuatu dari orang. Iya. Dari orang ya, benar. Jadi kayak kalau ngelihat misal sesimpel, oh ini karpet nih pasti Bara gitu. Ya, Jadi kayak kasarnya. nyangkut gitu ya brandnya, benar.
Nah, kan kalian tuh kayak crafting untuk rug tuh sendiri sampai nyablon di bawah juga sendiri. Nah, itu kalau untuk prospek bisnisnya sendiri tuh gimana tuh? Kalau dari Studio Market? Coba nih. Kalau buat prospek bisnisnya memang marketnya lagi ada banget ya. Untuk sekarang apalagi semenjak sebenarnya game changer itu TikTok. Karena TikTok tuh kan sebenarnya free marketing kalau kita memang bisa ngakalin si TikToknya itu sendiri ya. Karena memang kita pun dari Potion sama Studio Market bener-bener kita belum pernah ngelakuin marketing yang istilahnya berbayar gitu. Kita bener-bener ngakalin TikTok aja. Jadi TikTok tuh udah bener kayak apa ya, ruang kita buat marketing, free marketing itu di situ semua. Jadi dengan konten-konten pribadi lagi ya. Konten-konten pribadi semua. Jadi memang orang tuh rata-rata masuk ke Potion atau ke Studio Market lewat Bara atau lewat aku. Iya sih benar. Baru mereka jadi link-link gitu. Gitu. Dari TikTok nyambung ke IG, ntar dari IG nyambung lagi ke IG Potion atau dari Potion ke aku. Jadi semua platformnya kena tuh ya. Aduh itu bagus juga sih. Benar-benar itu insight yang bagus. Jadi sejauh ini kalian kalau jualan tuh berarti buy online doang? Ya online. buy online. Buy online semua. Di marketplace kah atau hanya di Instagram, Di TikTok? Marketplace. Tapi kan ini kalian produk-produknya custom nih. Nah. Atau ada juga? Kalau buat Studio Market, buat customer kayak gitu ditunggu aja lah. Oh, ditunggu aja. Iya. Gitu. Oke. 2087 kan. Oh, 2087 ya katanya ya. Kita memang lagi proses buat ngitung-ngitung bisnisnya dan segala macamnya. Jadi lagi on progress lah. Jadi ini pun masih on progress. Masih ya? on progress. Gitu, soalnya untuk bikin satu rag aja tuh berapa lama sih paling cepat dan paling lama nih kita Biasanya ngomongin? tergantung ukuran. Cuman anggaplah yang bentuk apa sih yang ukuran yang sederhana tuh biasanya di 50 sampai 80 cm. Segede ini ada nih ya? Ini gede. ini Kalau gede. ini 130, 80 betul. Kalau ini 3 hari. Ini 3 hari yang ini. Ini 3 hari. Ini 3 hari. Tapi kalau yang misalnya kayak ukurannya 80, paling sehari 2 hari juga beres. Hari 2 hari beres. Jadi nggak bisa langsung produksian kayak pabrik gitu ya, soalnya ini bisa. emang handmade. Jadi Betul, karena emang handmade betul. Ada proses yang otentik lah ya dari tangan itu sendiri gitu ya. Nah, kedepannya nih setelah bikin kayak rug, terus ada customize barang-barang sama sablon baju, ada ini nggak sih kejaran produk lain gitu yang kira-kira pengen dieksplor nih kan kalian dari segi eksplornya tuh jago ya. Kalau buat Studio Market masih banyak, cuman nggak bisa kita kasih tahu semua. Cuman paling cepetnya tuh paling yang mau datang lagi yang mau kita ulik lagi itu ada di recycle plastik. Ya Bar. Recycle plastik, oh itu menarik sih. Kayak yang nantinya bakal dibikin kayak ini ya, kayak meja-meja, iya. Paling gampang kayak asbak dulu lah yang kecil. Oh ya, asbak apa enggak ini, saucer gitu ya. Dari berarti itu bisa jadi kayak sustainable buat lingkungan juga kan. Jadi produk nggak waste gitu ya. Nggak waste betul. Terus berarti itu harus dilakukan kayak kerjasama juga nih ke mungkin industri F&B lah kayak gitu atau dari mana tuh? Kalau buat bisnisnya kita belum terlalu mikirin jauh. Intinya mah kayak kita pingin nyobain dulu gimana caranya bisa ngebuat itu dari plastik gitu sih sebenarnya. Dengan touch of ini ya art bisa jadi barang-barang ya ciri khas masing-masing. Berarti ciri khas kalian tuh cowok-cowok tapi yang kayak full color gitu ya, kayak ceria gitu. Tapi memang dari kalian saya sendiri suka, tapi dilihatnya nih hitam-hitam nih. Kalau dia udah kelihatan berpancar. Jadi memang ada dua sisi. Bara memang yang full color banget. Cuman kalau aku tuh lebih yang kayak hitam-hitam aja lah, casual aja gitu. Emang ada dua, beda banget nih. Tapi sebenarnya kalau kebanyakan inspirasi ini kalian berdua tuh emang satu selera kah? Kan kalau dilihat nih kalau misalnya dari baju aja sukanya yang gelap-gelap gitu. Takutnya kayak ternyata ini tuh semua dari Bara misalnya, dari warna-warna gitu-gitu. Kalau selera mungkin beda ya. Cuman kita referensinya pasti sama. Referensi kita sama, cuman dengan seleranya yang berbeda. Tapi memang sebenarnya pengkotakan kita di istilahnya di yang kita si perusahaan ini, si Studio Market sama Potion ini memang udah aku bagi dari awal. Bara tuh memang aku bikin buat kreatifnya, buat yang ide-ide desain segala macam. Memang aku serahin semuanya ke Bara. Nah aku tuh lebih yang memang bener-bener ngurusin bisnisnya aja udah gitu loh. Jadi ada fokus yang kalian ini punya sendiri gitu ya? Iya betul loh.
ada porsi-porsinya lah gitu. Porsi-porsinya. Nah. Tapi sejauh ini tuh kalian masih apa ya? Maksudnya kan dalam berbisnis gitu ya, as a partner gitu. Pasti kan ada tuh kayak ya obstacle yang bisa kalian lalui gitu. Tapi gimana nih cara kalian melalui, misalnya kan pasti dalam berbisnis tuh pastilah ada yang namanya perbedaan karena dua kepala gitu. Ada debat. Biasanya ada tuh segala kalian tuh macam. gimana sih untuk nge-solve itu? Kebetulan memang kita tiap hari debat ya Pak. Tiap hari ya? Tiap hari debat, cuman ya kita udah dewasa Udah juga, biasa. jadi udah biasa, udah temen dari dulu dari kecil, jadi ya udah biasa lah mau marahnya dia, mau marahnya saya. Jadi udah terima-terima kayak lebih aja. kenal ke pribadi Udah ya? gitu, betul. Jadi apa kalau misalnya ada perdebatan gitu ya udah. Ya debat udah beres, udah beres. Udah Jadi beres. nggak dilanjutin lagi si obrolan yang Jadi sebelumnya. besok tuh udah nggak nyambung Ya, lagi sama bener. itu ya. Oke, keren. Nah, berarti aku balik lagi nih ya ke FYP-nya TikTok Bara gitu. Iya, Dengar-dengar karena sering banget FYP, banyak juga nih di notis sama apa namanya pemerintahan atau gak industri-industri kreatif tuh. Boleh cerita nggak sih? Sebenarnya ada sih. Jadi ceritanya tuh aku tuh nge-TikTok udah dari tahun berapa ya? Kita mulai corona sebenarnya. Habis Covid ya. Nah, Covid. Itu berarti 2021 ya. 22. 20 akhir. Gitu. Enggak 2021. Ya, 2021. Aku tuh udah Beres mulai Covid. udah mulai nge-TikTok tuh. Cuman emang belum yang aktif-aktif banget gitu. Kayak sesempatnya aja. Gitu. Ya, cuman ada beberapa konten yang lumayan lah viewersnya. Terus tahun 2022 tuh sempat ditawarin ada perusahaan di Jakarta buat kerja, cuman akunya masih ngeberesin dulu tugas akhir. Tapi itu penawaran kerjanya tuh relate sama apa yang kamu lakuin? Iya, Atau relate. sebenarnya beda? Relate. Oh relate, jadi Iya. masih di industri-industri kayak gini ya? Masih di industri fashion. Oh, tapi nggak Kreatif. ingin untuk bekerja gitu. Jadi itu tuh tahun 2022 gara-gara aku masih tugas akhir jadi belum aku ambil. Oke. Terus udah aku beresin tugas akhir aku sampai akhir tahun 2023 ditawarin lagi, terus aku nyoba apply. Ya alhamdulillah sih keterima. Keterima. Ya Alhamdulillah ya. Jadi- Tapi tetap ini kalau ini tetap aja dijalanin ya. tetap harus dijalanin. ya. Tapi ada target sendiri nggak sih kayak misal dalam seminggu atau dalam sebulan deh gitu harus produksi berapa banyak, harus jualan berapa banyak gitu. Nah kalau buat bisnisnya sendiri Potion Archive di bulan Februari sih baru mau rilis lagi si Februari ini ya. Valentine. Jadi Potion Archive tuh udah lama nggak aktif. Oke. Mau comeback bulan Comeback. depan. Berarti si Potion ini terakhir dia ngeluarin artikel, kalau aku tadi lihat sedikit Instagramnya ada kaos-kaos, ada yang kayak gitu. Berarti di tahun lalu, kemarin, ya. tahun 2022 tuh Sebelum berarti. aku TA. Jadi semuanya tuh berhenti. Fokus ya. TA dulu ya, Gitu. baru nanti comeback di Februari. Ya. Tapi tetap sih studio marketnya juga ya. Iya tetap. Berarti secara kreatif nih bakalan dikembangin ke arah mana lagi sih kalau studio market sendiri nih? Kalau coba Secara proses kreatif dan lain-lain gitu, perkembangannya mau dibawa kemana? Kalau buat studio market sih memang kita masih, karena memang tujuan kita tuh buat eksplorasi. Tuh. Jadi memang nggak ada pangkem yang kita, misalnya kita bikin target 1 tahun harus ada ini kuartal 1, kita nggak kayak gitu. Cuman nggak ada batasan lah. Emang kita memang misalnya kita penasarannya lagi mau bikin patung misalnya, kita bikin lah patung gitu. Jadi gimana ini aja ya? Gimana referensi yang Wah ini ada. lucu nih, Ya. yaudah Nah, kita gas. betul, kayak Oh, gitu. jadi proses kreatif kalian tuh seperti itu ya? Kalau nggak lagi butuh apa nih, coba bikin gitu. Tapi biasanya kalian kalau cari-cari referensi kayak gitu, ngeliat-liatnya dari apa sih? Apakah kalian sering kayak misalnya sekarang kan lagi musim tuh museum date atau enggak misalnya kemana gitu ngedate? Kan sekarang orang nyebutnya kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa dong. Agak aneh ya kalau kita berdua museum. Iya dong. Nggak apa-apa kan lagi musim. Jadi sih kalau referensi kita yang pasti sosial media sih. Sosial media. Betul. Berarti full online lah ya. Kalian sering-sering Iya, cari Full referensi. online gitu. Jadi suka gabungin referensi dari mana, terus kita gabungin. Bikin aja satu yang otentik kalian Iya. gitu ya. Berarti tapi kalian ini gak sih seneng jalan-jalan gitu berdua kemana gitu? Nggak berdua lah maksudnya. Ya sering kemana gitu untuk refresh. Jadi nggak apa apa selalu
di kantor aja gitu Nggak, kalian. tapi cuma- memang sebenarnya awalnya dari kita tuh emang awalnya seneng jalan-jalan. Konten pertama TikTok aku sama Bara pun jalan-jalan. jalan-jalan full semua, jalan-jalan semua. Itu yang memang bener-bener Berdua. ngedongkrak. Oh enggak. Enggak, Oh, ngajak yang lain, oke, oke. ada yang- Oh awalnya tuh suka jalan-jalan. Ya, gitu. Tapi sebenarnya kalian emang dari diri sendiri tuh suka banget seni atau sebenarnya enggak juga, enggak gitu-gitu banget gitu. Kan ada ya orang yang sampai kelihatan oh ini memang seniman gitu-gitu gitu. Kalau aku sendiri dari kecil emang suka ngegambar, tapi bukan yang bagus-bagus banget gitu. Tapi pas kuliah emang milih pingin ke DKV. Oh, kemauan sendiri ya? Iya, kemauan sendiri. Nah, di DKV itu bener-bener aku mulai eksplorasi banyak lah tentang buat diri aku. Terus udah keluar kuliah, ya makin pingin eksplorasi lebih jauh lagi. Berarti kepacunya tuh malah waktu kuliah ya? Sebenarnya waktu COVID, COVID. Nggak, Pada saat kayak- tidak ada kegiatan. kayak nggak ada kegiatan, mikir-mikir. Banyak diet. Ya banyak jadi mikir lah, pingin ngapain. Pas udah beres COVID, akhirnya bisa Berarti baru nyoba bikin rag kayak gitu pas waktu COVID? Kalau Rax itu baru tahun ini. Oh, baru tahun Dulu ini. sebelumnya masih pakai punch needle. Aduh, itu dicolong-colong berapa gitu. lama ya Iya. itu ya? Paling kecil-kecil doang Ya, yang bikinnya ya? kayak Kan bisa. ada waktu itu bikin tas. Tas pun bisa beberapa hari tuh pasti ya? Tas sekitar 5 hari lah. 5 hari tahu yang kecil itu kan? Iya. Kecil itu yang Iya. pouch. Gila 5 hari itu. Oke. Lebih ke pegel sih kalau bikin itu. Betul gitu ya. Berarti jarumnya kecil-kecil. Jarumnya gede. Oh, jarumnya gede. Soalnya buat wall. Iya. Iya. Oke. Nah, rencana nih kalian pengen gak sih bikin kayak semacam pameran atau workshop? Karena kan nih kalian produk-produknya kan bisa dibilang kayak otentik dan emang ini handmade kalian sendiri gitu. Ada gak sih pengen bikin workshop atau pameran kayak gitu? Kalau buat pameran sih kayaknya kita belum ada sampai ke sana. Cuman kalau misalnya emang ada rezekinya, ada orang yang mau ngajak, nggak apa-apa juga. Kenapa Kenapa enggak, enggak? kan? Kalau workshop itu yang memang lagi kita mau bikin sekarang. Cuman kita lagi masih mikirin konsep dan segala macamnya biar biar mateng lah ya. Kita belum ada pengalaman buat workshop juga soalnya emang. Oh, kalau workshop tuh sebenarnya emang belum. Karena kan kita harus mengajarkan Iya sih, orang. iya. Berhubungan dengan orang lain yang Betul, masih ya. yang penasaran sama industri yang sama Betul, gitu ya. betul. Benar. Nah, kalau misalnya berarti ini total udah berjalan berapa lama nih? Kalau si Studio Market? Kalau Studio Market kayaknya baru paling Baru ini 5 banget ya, bulan, 5 bulan setengah tahun lah paling. Nah, berarti apa sih perubahan yang besar yang kalian rasakan dalam 5 bulan ini? Pasti kan ada yang satu kayak, wah ini nih gitu, kerasa gitu. Kalau Studio Market memang kayaknya kita memang lagi dikasih ombaknya lah istilahnya, Dikasih kayak lagi ombak. joining the wave gitu loh. Emang lagi pertama emang raksnya pun lagi naik ya, tren Iya. untuk bikin karpet workshop segala macamnya lagi naik. Jadi memang kebetulan kita pun dari dulu udah memang punya konsep itu. Kita udah memang punya mesin tufting gun itu dari dulu. Cuman memang kehalang TA itu tadi ya. Jadi semua terpaus gara-gara TA ya? gara-gara TA. Untung beres. Untung beres, betul. Kalau enggak tuh, berarti kalau workshop tapi itu bakalan jadi ide yang menarik ya kalau workshop Betul, biar ya. bisa Workshop. apa kayak ngasih deket experience bisa deket sama market kalian Karena- sendiri juga gitu ya. Ya kebanyakan yang aku lihat tuh orang-orang tuh pingin ngelakuin crafting, pengen tapi belajar. orang-orang tuh nggak tahu caranya gimana. Betul. Gue pun gitu sih sebenarnya kayak Jadi kita tuh penasaran. pingin ngasih wadah lah. kalau Terlepas bisa. abis itu kayak ya udah males lah mending beli Iya, aja iya. sekalian ke sini market ujung-ujungnya kan Tapi pasti setidaknya udah nyobain experience. iya, experience tuh yang kayak susah untuk didapat lah Iya, kalau dia benar. explore sendiri ya, kalau nggak ada yang ngajarin gitu. Nih, ngomong-ngomong tentang inspirasi ya, kalian ada nggak sih kayak misal desainer atau mungkin seniman yang kayak menginspirasi kalian masing-masing gitu? Dari Bara dulu deh, siapa gitu misal? Kalau aku semenjak kuliah tuh nggak tahu kenapa suka banget sama Muklai. Muklai. Karena Muklai. Karena yang aku lihat Muklai itu apa ya? Dia tuh punya karakter yang kuat banget dan punya karakter kuat banget, terus dia tuh bisa mengaplikasikan apapun gambarnya di media apapun yang aku lihat. Kayak dia bisa di digital, bisa pakai kuas, bisa pakai pilok, kayak
lengkap lah, paket lengkap. Terus Padahal sosial cuma dari medianya, gambar itu dia bisa tuangin kemana aja ya. Terus sosial medianya aktif di mana-mana, benar-benar. jadi kayak orang tuh pasti tahu lah Muklai. Berarti kamu bisa dapat inspirasi kayak, wah bisa nih ngikutin cara dia, makanya kamu kayak upload konten. Ya gitu. Udah, Jadi kayak ya. awalnya aku terinspirasi kayak bisa ngelihat ada seniman yang ternyata main di sosial media tuh dari dia. Jadi kayak kalau orang-orang dulu kan mikirnya seniman ya udah seniman gitu. Seniman ya. tuh biasanya di belakang aja, karyanya yang tertonjol. Iya gitu. bener. Nah kalau dia tuh bener-bener ya personal brandingnya kuat banget lah. Tampil juga Iya, bener. gitu kan, bener-bener. Oh, kalau kamu sendiri siapa nih? Kalau aku sih kebetulan memang bukan yang nyendi banget ya, bukan tipikal walaupun seni rupa, cuman Iya. nggak yang bener-bener bukan anak seni gitu, nggak. Iya. Cuman kalau buat orang, aku sih agak nggak tahu gitu loh kalau orang. Cuman aku tuh kalau nyari referensi yang gitu-gitu memang dari si misalnya kalau produk ya emang aku cari produknya, cuman memang nggak sampai yang kayak nelusurin siapa orangnya. Iya. Tapi memang rata-rata sih kalau aku prinsipnya kalau mau ngambil referensi jangan ke Indo lagi. Betul. Karena ya maksudnya Indo udah pernah pertama, Indonesia memang udah ketinggalan banget ya. Jadi memang kalau ambil inspirasi pasti langsung keluar aja gitu loh. Cari siapa misalnya orang-orang luar tuh pasti kayak pemikirannya kayak bisa one step ahead dari kita, beyond ya, gitu. Benar. Jadi memang banyakin referensi luar aja sih. Nggak harus orangnya siapa, nggak harus seniman ini siapa. Yang penting kalau kitanya banyaknya referensi, ya itu yang makin masuk di otak kita. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi kita bisa nemuin keunikan ya. Yang satu tuh bisa kayak terinspirasi sama satu orang, tapi dia bisa kayak memilah-milah. Oh ini tuh dia poinnya bagus ini. Tapi yang satu sisi tuh kayak enggak. Kita tuh harus banyak banget inspirasi. Mungkin itu ya kayak jadi kekayaan apa ya perbedaan pendapat di kalian yang bisa dituangin jadinya tuh studio market gitu ya. Keren banget sih. Nah terakhir nih harapan kalian lah untuk studio market sendiri ke depannya gitu. Baik jangka pendek ataupun jangka panjang tuh apa sih buat studio market? Kalau buat studio market yang pasti kita masih ngincar awareness-nya orang-orang dulu ya. Buat karena memang yang apa ya istilahnya kalau campaign yang mau kita bangun di studio market tuh gimana caranya orang-orang tuh buat mau ikut yuk crafting yuk. Kayak lu bisa bikin apapun tuh sendiri. Nggak harus lu beli ke siapa, sebenarnya makanya misal mau bikin baju kayak mau bikin karpet kayak mau bikin even meja apapun itu tuh bisa dibikin sendiri. Kalau memang lu nyari referensinya di YouTube sekarang video udah banyak. Ya benar. Nggak usah kayak muluk-muluk wah tapi nggak ada yang ngajarin ya. YouTube udah platform yang benar-benar ngajarin kita ya bareng. Iya. By video lagi. By video Kemauan sih. Nah itu sih. juga, betul. Balik lagi ya. Atau kadang orang juga kayak oke deh mau coba bikin ternyata dia susah menyerah. Ya. Tapi Dia semua punya bakat. Pasti Memang- percobaan pertama tuh pasti Benar. Gak mungkin perfect. Betul. Harus beberapa kali. Ya benar. Asal ada kemauan dan niat gitu Ya, ya. benar. Toh kalian juga coba-coba jadi gitu Ya, kan, bisa jadi sesuatu yang mungkin ya di samping itu karya bisa dijual Ya. juga gitu kan, bisa apa gitu. Nah, Dan yang paling penting konsepnya harus matang. betul. Gitu. Terlebih dari perbedaan yang kalian punya tuh tetap harus jadi satu karya Iya, betul. yang oke gitu, yang otentik ya. Nah, gimana sih caranya orang buat interaksi sama kalian nih? Sekalian aja kasih tahu ke sobat-sobat di Kik sosial media kalian apa, atau enggak kalau misalnya mau beli produknya Studio Market apa aja, nanya-nanya bisa kemana nih? Kalau buat aku Instagram kita. Instagram pribadi. Instagram pribadinya Pastiana Uval. Kalau Bara Bara Galtarsya, BARRAGALTHARSGA. Mantap banget. emang agak susah. Emang agak susah. Tapi seringnya VP. Betul. Itu TikTok sama IG sama. Sama. Kalau kamu sendiri? Kalau aku juga ada TikTok sama Pastiana Uval juga. Terus IG juga sama dari Pastiana Uval. Cuman kalau buat Studio Market ya @Studio Market. Studio Market di Instagram aja Di ya. Instagram aja. Di Instagram aja ya. Sama Potion Archive. Sama Potion Archive yang Februari bakalan rilis. Nah, sedikit bocoran deh, rilisnya bakalan apa nih? Baju lagi kah atau produk-produk lain? Ada 2 baju sama 1 kemeja. 2 baju sama 1 kemeja. Kita nggak sabar ya buat nunggu, nanti bisa di-review kali ya di Kik ya. Sebagai brand-brand lokal yang keren dari Bandung. Oke deh, kayaknya segitu aja Kik Talks episode hari ini. Terima kasih ya. Jangan lupa buat komen kira-kira kita harus ngobrol sama apa lagi nih? Sama siapa lagi nih? Komen di bawah. Subscribe juga jangan lupa follow Instagramnya mereka dan follow juga Studio Market. See you